Kudus bicara. Biar sungguh-sungguh yang kuat itu masuk dalam hidup kami. Beri kami pengertian. Beri kami kedewasaan. Beri kami hikmat. Beri kami takut akan Engkau. Beri kami Tuhan sungguh-sungguh melekat dengan Engkau. Karena kami tahu ini hari-hari yang menentukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semuanya. Mari Roh Kudus, dari awal sampai akhir, biar setiap firman-Mu itu Kau tancapkan. Semua burung gagak dan semua roh yang ingin mencuri, semua paradigma dan selaput, kami koyakkan dan kami buang semua ke alam maut dalam nama Yesus. Tanamkan yang ilahi, patok dan jadikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara, kita sudah belajar tentang Musa dari hari pertama dan hari kedua. Saudara, hari ini kita mau teruskan belajar tentang Musa. Dalam hidup banyak anak Tuhan, mereka tidak mengerti bahwa setiap hari adalah sebuah penentuan. Ada banyak orang yang berpikir reaksi mereka itu hanya berbicara untuk saat itu. Tapi benarnya setiap reaksi kita itu menentukan seringkali 1 tahun, 2 tahun, bahkan kadang-kadang dalam kekekalan. Saudara, di dalam Alkitab jelas dikatakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Lebih sedikit lagi yang ditetapkan dan ditentukan. Dan lebih sedikit lagi yang setia sampai akhir. Lebih sedikit lagi yang berkenan sampai akhir. Saudara, persoalannya ada banyak anak Tuhan marah ke Tuhan, merasa Tuhan tidak adil. Padahal mereka tidak pernah mengerti bahwa mereka tidak pernah lolos dari yang dipanggil menuju kepada yang dipilih. Dari yang dipilih kepada yang ditetapkan. Dari yang ditetapkan kepada yang setia. Dari yang setia kepada yang berkenan. Saudara, seorang teman saya cerita bagaimana pengalamannya ikut Indonesia Idol. Saudara, dari 100 saudara ya, 1000 kurang lebih orang dari kota-kota, betapa bangganya pada waktu dia masuk menjadi 10.000. Tapi itu belum apa-apa. Orang bahkan tidak kenal dia. Saudara, dari 10.000 masuk kepada 1.000, sama saja. Mereka nyanyi, mereka setiap hari latihan, mereka perform. Saudara, mereka dibawa ke mall, nyanyi di tempat-tempat terbuka. Tapi itu bukan berarti mereka sudah jadi bintang. Mereka tidak terima 1 sen pun, karena sebenarnya mereka belum lulus seleksi. Dan apapun yang mereka sedang lakukan adalah sebuah pendidikan. Tapi ada banyak orang, saudara, dari mungkin 100.000 anak-anak Tuhan, pada waktu dia mulai dipanggil, dia sudah merasa bahwa dia sudah dipilih. Padahal baru dipanggil. Saudara, dan dia berkata terus, dari 100 saudara sampai 100 pun, dia hanya sekedar nama dan nomor. Tapi belum ada orang yang terkenal yang membayar dia. Dia belum jadi bintang. Saudara, hari-hari itu dia sangat ditekan. Saudara, dia tidak dapat apapun. Dia latihan sampai jauh malam. Dan setiap sisi dari hidupnya diawasi. Mulai dari tingkah lakunya, suara, kesiapsediaannya, kemampuannya. Apakah dia bisa adaptasi? Apakah dia bisa kerja kelompok?
Apakah dia, saudara, bisa menyanyikan semua lagu, atau dia cuma menyanyikan beberapa lagu? Saudara, dan setiap saat penilaian itu akan datang dan menentukan. Dan dia berkata, bahkan sampai sudah menjadi 25 besar, tetap mereka bukan bintang. Mereka bukan siapa-siapa. Coba bayangkan ada banyak orang Kristen yang merasa dirinya sudah jadi bintang. Dan mereka merasa mereka punya hak buat digaji. Mereka punya hak buat diberkati. Mereka punya hak buat menuntut banyak hal. Padahal mereka lolos pun belum. Dipilih pun belum. Mereka baru dipanggil. Saudara, hari ini saya mau tunjukkan pada saudara, semua hamba Tuhan termasuk Musa mengalami itu semua. Dan bahkan saat Musa sudah dipilih, tetap saudara ada kemungkinan dipotong. Beberapa hari ini Tuhan ngomong sangat keras dengan saya. Saudara, Tuhan berkata, ingatkan buat setiap orang bahwa tidak ada yang tidak tergantikan. Tuhan berkata beberapa orang menjadi merasa begitu penting, sehingga mereka berpikir kalau mereka melayani, mereka tak tergantikan. Mereka berpikir kalau mereka jadi donatur, maka mereka tak tergantikan. Mereka berpikir mereka seseorang, padahal mereka bukan siapa-siapa. Saudara, dan Tuhan berkata semua tergantikan, termasuk saya tergantikan. Persoalannya, apakah saudara cukup tahu diri bahwa saudara itu bisa digantikan? Dan saudara begitu takut dan mengejar Tuhan. Saudara begitu mendidik dirimu sendiri dan mendisiplin, karena saudara tahu begitu gampangnya Tuhan menggantikan saudara. Atau justru hari-hari ini dengan sangat mudah kita marah, kita kecewa, kita menuntut hak kita, padahal kita tidak punya hak sebenarnya. Karena kita sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus. Sekali lagi, saudara, Tuhan mulai ingatkan betapa mengerikannya. Tuhan bilang, lihat nak di seluruh Alkitab, berapa banyak mereka yang dipotong di tengah jalan. Tuhan berkata, lihat anak-anak Eli, lihat Saul, lihat Yerobiam. Semua Tuhan bilang, ada sangat banyak tokoh, bahkan Musa, dipotong di tengah jalan. Karena semua bisa tergantikan. Hari-hari ini mari sadar betapa bahagianya kalau kita dipilih Tuhan. Dan mari tahu diri, kejar, ikuti perlombaan dengan benar. Setiap reaksi kita sedang diawasi, karena kita harus terus. Mungkin sebagian dari saudara baru dipanggil, sebagian dari saudara sudah dipilih. Tapi saudara yang dipilih jangan besar hati, tapi saudara harus makin berjaga. Karena sehabis dipilih akan dicari yang ditetapkan. Kalaupun saudara sudah ditetapkan, jangan juga santai, tapi mari terus. Karena kita tahu bahwa kita ini harus menjadi yang setia. Dan kalau saudara sudah setia, jangan berpikir kesetiaan itu cukup. Karena banyak yang setia tapi kehilangan perkenanan. Saudara setia saja tidak cukup. Ada banyak istri-istri yang tetap setia, tetapi sudah kehilangan perkenanan dari suaminya. Saya berdoa kita sampai akhir menjadi yang dikenal, menjadi yang dikenal. Dan itu sangat berbeda dari sekedar dipanggil. Beberapa Sabtu yang lalu saya pergi ke Temanggung. Tapi pada waktu saya pergi ke Temanggung, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang tidak pernah tahu tentang kegerakan. Dia dari Australia dan dia ada, saudara, mengisi di Mahanaim.
Sebenarnya dia cukup diperingatkan dengan banyak pihak. Saudara, dia berkata, kenapa kamu ke Mahanaim? Dia bilang, karena saya dengar ada sebuah kegerakan di sana. Saudara, mereka berkata itu tempat yang paling mengerikan, aneh. Dan apalagi yang namanya Ibu Iin. Saudara ya, saudara, dia ditakut-takuti dengan banyak orang. Katanya ada yang bilang sesat, ada yang bilang galak dan sebagainya, saudara. Tetapi ini jenis yang berbeda. Saudara, ini orang semakin ditakuti, semakin dibilang Ibu Iin sesat, dia semakin pengen tahu sesatnya seperti apa. Dia bilang, saya ini kemana-mana heboh dengar kalian. Jadi saya semakin pengen tahu, ya, seperti apa sih keadaan itu di Mahanaim. Maka datanglah mereka, saudara, dia ke Mahanaim. Setelah dia mengisi dari beberapa gereja di Indonesia, saudara, dan dia berkata begitu dia masuk, sampai dia pulang, dia terus dapat penglihatan begitu banyak. Saudara, dia dengar suara Tuhan begitu banyak. Dan dia berkata sesuatu yang ajaib di tempat ini seperti, dia bilang, open heaven. Dan dia bilang Tuhan seperti sangat-sangat menyintai tempat ini. Dan ingin cerita sangat banyak. Tapi satu kata yang disampaikan dia berkata di sini adalah mesin dari semua kegerakan. Dia berkata kalau mesin ini berhenti, maka ini akan membuat kegerakan itu berhenti. Dia bilang inilah mesin dari Roh Kudus yang akan menentukan dan membawa begitu banyak energi yang akan membawa kegerakan sampai seluruh dunia. Saudara, pada waktu anak-anak semua laporan dan berkata, Bu, kita ini mesin. Saudara, saya dengan tersenyum dan berkata begini, itu membuat engkau seharusnya jauh lebih takut dari sebelumnya. Beberapa berkata kenapa? Saya mau cerita sedikit sama saudara. Saya langsung ngerti. Itu sama dengan peringatan Tuhan hari-hari ini. Hati-hati, semua tergantikan. Dan hati-hati, semua bisa dipotong. Saudara, saya butuh mobil. Itu buat saya adalah sesuatu yang mutlak. Dengan jadwal pelayanan saya yang sibuk, saya butuh mobil. Saudara, saya tidak bisa satu hari pun tanpa mobil. Karena saudara, jadwal saya sibuk, banyak sekali urusan. Nah, sekarang seandainya saya pakai Kijang, kalau saudara ya, bodinya kena JDR, penyok saudara, saya tidak masalah loh. Saya akan tetap jalan. Karena bodinya penyok itu tidak mengganggu saya. Betul tidak? Tapi begitu mobil itu mogok 2 kali, dan saya tanya, orangnya bilang mesinnya kena. Sudah tahu apa yang saya buat? Seketika juga mobil itu saya jual. Saya ganti mobil baru. Kenapa? Buat saya ya, mesin masalah, tidak bisa. Buat saya 7 kali kena bodinya, tidak masalah, saya tidak ganti. Tapi sekali 2 kali mesin kena, saya jual, saya ganti. Kenapa? Karena mesin begitu penting. Saya tidak bisa. Pelayanan harus terus. Pekerjaan Tuhan harus selesai. Kerjaan saya banyak. Saya tidak mungkin pakai mesin bermasalah. Saudara bisa ngerti? Semakin saudara penting, bukan semakin saudara aman. Semakin saudara penting di hadapan Tuhan, semakin saudara harus dalam posisi yang baik. Karena begitu posisimu tidak benar, Tuhan bilang tidak bisa. Ini harus diganti. Saya peringatkan semua orang yang di Mahanaim. Kalau Tuhan bilang kita mesin, saya berharap kalian semua tahu diri. Tidak bisa tidak. Kita harus selalu dalam kondisi sangat baik. Kita harus selalu dalam kondisi sangat oke. Supaya tidak ada yang bisa menghentikan dan menggagalkan rencana Tuhan. Saudara, saya bicara ini buat Patra. Saya tahu orang itu tidak hanya bicara buat Mahanaim, tapi orang itu bicara buat Patra.
bahtera ada sebuah mesin yang sedang dipakai Tuhan untuk membangkitkan energi dan sebuah kegerakan. Dan saya berdoa setiap saudara ngerti, engkau punya peranan yang penting. Mari jaga kondisi rohanimu, supaya jangan sampai engkau digantikan dan dipotong Tuhan. Mari kita mulai masuk soal Musa. Mari kita lihat saudara, apa tes demi tes, langkah demi langkah yang dialami Musa dari sejak awal. Dan saya berdoa supaya ini membuat kita belajar hari-hari ini. Mari kita mulai buka saudara di dalam Keluaran 3 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Saudara, kita lihat di sini, Musa sedang biasa mengembalakan. Dan tiba-tiba ada semak duri yang nyala. Saudara, Tuhan melihat reaksinya. Ayat 4 jelas dikatakan ketika dilihat Tuhan. Betul? Jadi Tuhan melihat reaksinya. Hari-hari ini ada orang yang begitu cuek dengan lawatan Tuhan. Saudara, orang berkata, oh di situ ada hadirat Tuhan. Jalan terus. Seandainya pada waktu Musa melihat semak duri itu bukan buah, itu bukan gandum, itu bukan rumahnya yang kebakar, itu jas semak duri. Saudara, Musa bisa berkata begini, cuma semak duri, ya mungkin fatan morgana, dan dia jalan. Maka panggilannya tidak pernah datang. Berapa kali hati kita ini bisa sangat memperhatikan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan tunjukkan. Apakah pada waktu kita dengar sebuah kegerakan, ataukah pada waktu tiba-tiba Tuhan beri sebuah mimpi, atau tiba-tiba saudara lihat seorang pengemis dan Tuhan bilang, lihat nak, hatiku untuk itu. Saudara cuma bilang, oh. Atau seberapa saudara datang dan memeriksa. Saudara, pada waktu Paskah tahun lalu, saya masih ingat di sini, saudara. Pada waktu saudara Pak Agung nyanyi tentang darahnya yang mengalir, saya duduk di situ. Dan tiba-tiba Tuhan datang. Saya berlutut. Dan Tuhan cuma ngomong begini, darahku mengalir nak. Tidak hanya untuk Indonesia. Darahku mengalir untuk Kamboja, untuk Afrika, untuk Korea Utara. Saudara, seandainya hari itu saya berkata, oh, seperti begitu banyak orang yang sekalipun Tuhan bicara, saudara cuma berkata, oh, maka saudara tidak akan pernah dari dipanggil menjadi dipilih. Tapi pada waktu hari itu, begitu saya dengar itu, Tuhan tidak pernah ngomong begini sama saya, pulang periksa tentang India, pulang periksa tentang Afrika. Tuhan tidak perlu ngomong itu. Sekali Tuhan bilang itu, saya memeriksa semuanya. Saya gerak. Dan saya minta semua anak berangkat dan menyelesaikan seluruh dunia. Seberapa responmu
saudara bisa jadi orang yang dari dipanggil jadi dipilih. Saudara, pada waktu dilihat Musa memeriksa, Tuhan langsung berkata, Musa. Saudara, dan saat itu Musa langsung tahu itu Tuhan. Dan dia langsung berkata, ya Tuhan. Berapa banyak orang engkau tahu itu Tuhan, tapi toh engkau beralasan, engkau berdalih, engkau berkata, saya terlalu sibuk Tuhan untuk pergi, saya terlalu Tuhan banyak kerjaan, uang saya mepet. Atau engkau cuma berkata, ya Tuhan. Reaksi kita dilihat hari demi hari. Setelah itu saudara, ayat yang kelima berkata begini. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, Musa seorang tentara, Musa seorang jenderal besar. Pada waktu Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, dia tahu artinya. Dia tahu itu sebuah pertanyaan. Maukah engkau jadi tawanan roh? Ataukah engkau tetap mau mengatur hidupmu sendiri? Musa tahu. Pada waktu itu Tuhan tidak janjikan Musa, kalau engkau ikut aku, engkau akan dapat rumah. Kemudian engkau akan dapat mobil. Dan engkau akan hidup sangat enak. Kembali di istana Firaun. Dengan sangat-sangat diberkati emas dan perak. Engkau akan disegani. Semua orang akan dengar. Dan namamu akan termasyhur. Saudara, tidak ada janji seperti itu. Yang pada waktu itu disodorkan dalam Musa, kalau engkau terima panggilan ini, maka engkau akan menjadi hambaku. Dan kau tidak punya hak apapun. Engkau akan jadi tawanan roh. Bahkan engkau tidak akan pernah punya yang namanya kenyamanan. Hari ini, kalau saudara datang dan saudara berpikir, aku cari uang, aku cari pertolongan, aku cari kenyamanan, saudara salah. Sekali lagi reaksimu. Pada waktu Tuhan panggil saya umur 12 tahun, dia berkata, mau enggak kau berkata ya untuk semua yang aku mau? Pada saat dunia berkata itu memalukan, pada saat orang berkata gila, mau enggak engkau berkata iya? Dia enggak janjikan buat saya juga sebuah kehidupan yang enak. Saya pulang dari Belanda dengan S2. Ini bicara saudara 21 tahun yang lalu. Saudara, saat itu saya ditawari gaji saya permulaan 5-7 juta dengan mobil. Tapi hari itu tawaran Tuhan adalah, mau enggak engkau naik turun bus tanpa gaji, buang semua ijazahmu, melayani orang miskin. Mungkin kau harus kerja untuk mencukupi pelayananmu. Mungkin tidak ada satu orang pun yang akan menghargai. Apakah yang menjadi pilihanmu? Kalau hari ini motivasi kita sudah berbeda, kembali saya mau berkata, saudaraku, ingat, coba lihat hatimu. Di awal engkau dipanggil,
Apakah engkau akan buka kasutmu? Ataukah engkau memang berkata dari awal, sorry Tuhan, aku tidak akan pernah mau jadi tawanan roh. Dan kalau saudara berkata ya, untuk sebuah pilihan yang tidak enak, menjadi tawanan roh, kenapa engkau berani bersungut-sungut? Kenapa engkau berani kecewa pada waktu tidak ada yang memperhatikan? Kenapa engkau berani marah pada waktu tidak ada mobil? Kenapa engkau berani menjadi kesal kalau istrimu, suamimu tidak berlaku seperti yang kau mau? Sejak engkau dan saya jadi tawanan roh, tidak ada hak satupun. Saudara diajar, tidak ada hak. Saudara tidak dikasih jodoh, tidak ada hak. Saudara tidak dikasih makan, tidak ada hak untuk protes. Bahkan untuk mulut atau muka cembetut saja, seharusnya kita terima sebuah ajaran. Malam ini saya mau kembalikan kita pada sebuah pengertian dasar. Saudara datang menyodorkan diri sebagai apa? Karena Tuhan panggil untuk jadi tawanan roh. Kita lihat selanjutnya. Ujian terus dilihat. Ujian terus dilihat. Reaksi terus dilihat. Setiap sikap kita terus dinilai. Sampai di situ Musa belum ditetapkan. Dari dipanggil, masuk dipilih. Saudara, Ibrani 11 ayat 24. Mari kita lihat sebuah proses yang panjang. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, ada satu titik pilihan saudara itu dilihat. Saudara memilih untuk hidup enak, memilih makan dari dunia, atau memilih makan dari surga. Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, Paulus berkata, sekalipun aku ini sebenarnya calon dari imam besar, dari mazbah yang paling keras, aku terdidik profesor, aku memilih membuang semua kehormatan itu. Aku memilih menderita. Yang ku kehendaki bersekutu dalam penderitaan. Daniel disodorin semua makanan, dan dia berkata, aku memilih air dan buah seumur hidupku. Hari ini apa yang kau pilih? Pada waktu setiap kali saudara bangun pagi, saudara bisa memilih berdoa atau nonton TV. Apa yang saudara pilih? Hari ini saudara bisa memilih marah, mengumbar emosimu, atau memilih untuk tunduk memberkati mereka yang menjahati saudara. Hari ini saudara bisa membeli apa saja, dan saudara memilih membeli yang bagus.
Atau saudara memilih memakai uang itu untuk pekerjaan Tuhan? Setiap pilihanmu sedang dinilai. Sedang dinilai. Saudara, saya bisa memilih untuk membeli rumah. Saudara, tetapi saya diberkati Tuhan. Saya punya rumah, saudara, lebih dari satu sebenarnya. Rumah saya sangat sederhana. Beberapa orang wartawan yang datang ke tempat kami, ke tempat saya, kaget-kaget. Mereka berpikir rumah saya seperti rumah pendeta-pendeta yang lain, akan sangat haleluya, akan sangat bagus, ada kolam renangnya dan sebagainya. Dan Tuhan biarkan saya diberkati sangat banyak. Saya tidak punya rumah cuma satu, saudara. Pada waktu saya beli rumah yang kedua, orang berkata begini, "Bu, ini rumah yang kedua lebih besar dan lebih bagus. Kenapa ibu tidak pilih ke rumah yang kedua? Kenapa ibu tetap tinggal di rumah yang ke satu?" Saya bilang, karena rumah yang kedua saya beli untuk hamba Tuhan. Saudara, isinya saudara adalah hamba Tuhan dari kampung, dari desa, dari siapapun, saudara. 10 tahun sudah saya pakai rumah itu untuk nampung banyak hamba Tuhan dari desa. Dan mereka semua yang butuh untuk rumah di sana. Saudara, dan orang bilang, kenapa ibu tidak memilih rumah 3 tingkat yang bagus? Karena pilihan saya dilihat oleh Tuhan. Saudara, orang berkata, kenapa ibu tidak memilih mobil yang mewah? Karena pilihan saya menentukan sikap saya di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini saudara tidak usah memilih sampai seperti Musa. Saudara, Musa dihadapkan pada sebuah pilihan yang mengerikan. Antara menjadi putra Firaun dan menjadi budak. Dan dia bisa memilih menjadi budak. Tapi hari ini saudara cuma harus memilih memakai uangmu dengan sangat-sangat glamor. Memakai uangmu untuk kesia-siaan. Memakai waktumu untuk semua yang me dan saya suka. Atau yang Tuhan suka. Dan kalau saudara masih tidak mengerti ini, jangan harap dari dipilih akan sampai ditetapkan. Musa sudah lewati fase ini. Toh dia tetap belum ditetapkan. Dan saya berdoa saudara ngerti. Saudara mengerti. Mari kita lanjutkan. Ibrani 11 masih ayat 26. Ia menganggap penderitaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, Tuhan berkata kepada saya, nak, pelajari semua tokoh Alkitab yang aku suka. Saya cerita, saya kalau sama Tuhan sering ngobrol, dan Tuhan ngomong begini, semua punya kegilaan dalam mengikut Tuhan. Semua punya sebuah ekstrim yang berkata, sekalipun dunia bilang apa, kalaupun aku harus mati, aku pilih Tuhan. Dan Tuhan bilang,
keekstriman itu tidak banyak orang punya. Saudara, saya lihat mulai dari Daniel. Dia tahu pengumuman, semua bilang tidak boleh doa. Hari itu buka jendela. Lu kenapa dia doa tidak tutup jendela? Lu saudara. Nah ini ciri keekstriman begini nih. Tidak tahu kenapa Tuhan suka. Sudah dibilang kalau hari itu tidak boleh berdoa. Dia buka jendela, dia doa. Saudara, ini keekstriman. Saudara, Paulus sudah dibilang kalau kamu ke Yerusalem, kamu akan ditangkap. Dia dengan santai bilang, aku tahu, justru itulah aku harus ke Yerusalem. Saudara, ada orang-orang yang berkata, ya, aku tahu. Musa tahu persis apa yang akan dialami. Tapi dia pilih itu. Dan Tuhan ngomong sangat keras. Dia bilang, pengecut tidak pernah bisa jadi pemimpin. Hari-hari ini, siapa saudara? Saya masih ingat semua saudara. Reaksi daripada setiap orang. Ya, dari sejak kecil. Saudara, waktu itu Stephen masih baru usia 15 tahun. Dia angkat mahkota. Saudara, dan pada waktu dia angkat mahkota, saudara, di tempat-tempat rumah-rumah ibadah terjadi kegemparan. Sampai masuk saudara, di semua dibilang harus mati. Pada hari di mana seluruh Bekasi, saudara, teriak dan bilang bunuh. Saudara, bunuh. Di hari itu dia naik mobil keluar, saudara, dan dia bilang begini, akhirnya aku terkenal juga. Saudara, beberapa orang berkata marah. Kenapa sih kita tidak main cantik? Kenapa sih tidak usah yang aneh-aneh seperti itu? Kenapa kita tidak biasa saja? Tapi saya tahu. Dia berkata dengan senyum, saudara ya. Waktu semua panik dan berkata, jangan keluar dari sekolah, jangan keluar rumah. Saudara, foto dia, nama dia, semua sudah disebar, bunuh, culik, habiskan, matikan. Dia bilang begini, akhirnya sedikit banyak boleh menderita bagi Kristus. Seluruh Bekasi arak foto saya, lumayan katanya. Saudara, dan itu tidak menghentikan dia. Begitu itu terjadi, dia pakai jubahnya, jalan ke Monas. Di tengah-tengah semua orang sedang lari pagi, pakai jubah tebal, semua orang lihat, santai bawa mahkota jalan. Beberapa orang, maaf kata saudara, hanya untuk berlutut di sini saja engkau malu. Hanya untuk bersaksi saja kau tidak keluar suara. Hanya untuk keluar dan turun ke kolong jembatan memberkati pengemis saja kau tidak berani. Dan bagaimana mungkin engkau minta diberkati dan berpikir engkau orang pilihan Tuhan? Pengecut, penakut, tidak ada bagiannya di dalam kerajaan surga. Baca Wahyu, penakut tidak masuk dalam kerajaan surga. Baca saudara Matius, barang siapa malu karena aku, Tuhan bilang aku tidak akan mengakuinya.
Dan bagaimana orang-orang seperti itu minta diberkati, minta terobosan. Simple. Tapi hari ini uji dirimu. Alkitab berkata sangat banyak orang yang merasa dirinya berarti, padahal dia bukan siapa-siapa. Coba, berapa lama engkau jadi Kristen? Dan berapa banyak engkau sudah bersaksi? Sebuah kenyataan. Sampai titik itu pun Musa belum ditetapkan, baru dipilih. Mari lanjutkan. Ibrani saudara 11 ayat ke-28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah, pemarcikan darah, supaya binasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saudara, hari-hari itu Musa melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Musa memercikkan darah. Musa menaruh, saudara, menyuruh orang menaruh lambang darah di ambang pintu, membuat roti tidak beragi, memakan sayur pahit. Dan hari-hari itu saudara, semua orang sebenarnya berkata, Musa jangan yang aneh-aneh. Tapi Musa mendengar dari Tuhan dan melakukannya. Dan itu tertulis. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak pernah berani menangkap dari Tuhan dan melakukan yang baru. Tuhan itu selalu baru. Dia kreatif. Dia move. Saudara, pada waktu Tuhan mulai berkata kepada saya, pelajari Alkitab bahwa semua ada banner. Panji-panji. Buat panji. Beberapa orang bilang, aduh jangan yang aneh-aneh lah. Saya sih gak berani, gak mau ngibarin panji. Seberapa engkau berani menangkap dari Tuhan dan melakukan? Pada waktu Tuhan mulai berkata, urapi rumah, urapi semuanya. Orang berkata, aduh banyak, aduh kelihatan minyak-minyak di mana-mana. Saudara, pada waktu Tuhan mulai bicara tentang tumen, 7 perjanjian. Berapa banyak dari saudara yang tetap tidak peduli, tidak mau mengerti, tidak percaya, dan tidak pernah menghargai apapun yang Tuhan berikan. Dan pada saat mereka mengalami serangan, mereka tidak pernah belajar peperangan. Dan mereka mulai memarah dengan Tuhan. Dan berkata, kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan tidak lindungi? Kenapa Tuhan tidak jagai? Berapa banyak engkau berani menangkap dari Tuhan dan melakukan? Hari ini saya mau berkata, sejujurnya saudara, saya cukup letih. Dengan setiap hari saya bisa terima kurang lebih 40 sampai 50 SMS. Dan mereka mengeluhkan banyak hal. Mereka mengeluhkan kenapa Tuhan tidak berkati. Kenapa Tuhan tidak tolong. Mereka mengeluh soal saudara suaminya. Soal istrinya. Mereka tanya soal hal-hal yang sangat mendasar. Mereka tidak tahu tentang peperangan rohani. Mereka tidak tahu tentang pengurapan. Mereka tidak pernah tahu saudara tentang artinya saudara meterai. Dan kemudian mereka semua menyalahkan Tuhan. Saudara, maaf ya, ini di dunia sekuler aja. Kalau saudara ini mau kerja, hari ini zaman gini, saudara komputer kagak tahu. Saudara kemudian ya, saudara ndak bisa nyetir. Saudara bahasa Inggris kagak bisa.
orang juga males saudara buat memperkerjakan saudara. Saudara bisa ngerti gak? Biar bagaimanapun engkau harus upgrade dirimu. Kalau engkau mau jadi dan berdiri di hari-hari ini. Demikian juga hal yang sama dengan Tuhan. Ada banyak orang mau dipakai Tuhan, mau alami terobosan. Saya ini capek karena begini, pada saat Tuhan sudah mau lari tentang kingdom explosion, kingdom be established, tapi saya tahu ribuan anak Tuhan tidak pernah upgrade dirinya, tidak pernah latih dirinya, tidak pernah beresi dirinya. Mereka tetap tidak dengar suara Tuhan. Dan mereka pikir mereka baik-baik saja. Engkau tidak baik-baik saja. Engkau sedang tertinggal sangat jauh. Sangat jauh. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ketemu seseorang mau buka restoran. Terus saya cerita-cerita, saya bilang begini, seluruh dunia pakai bawang putih, saya bilang ya. Tapi cara masak bawang putih untuk setiap bangsa berbeda. Terus saya bilang, kamu mau masak restoran apa? Dia bilang, oh campur-campur bu. Ya ada steaknya, ada juga Chinese, ada juga Indonesia. Terus saya guyon. Terus kamu masak Chinese, bawang putihnya diapain? Dan dia gelagapan. Dia bilang, ya kalau bawang putih kan biasa aja ya bu ya, dipotong. Sebenarnya saudara ya, kalau masakan Chinese, itu bawang putihnya cuma 2 saudara, digeprek. Atau utuh malahan. Tapi gak dipotong, gak dirajang. Yang dirajang itu masakan Indonesia. Saudara, dan saya bilang sama dia, kalau soal bawang putih aja, lu kagak tahu. Gimana mau buka restoran? Kalau enggak kamu ditipu sama kokimu atau restoranmu kagak enak. Saudara, ini soal simpel. Tapi itu terjadi di seluruh. Ada orang mau jadi guru, tapi attitude-nya enggak bisa jadi guru. Ada orang mau diberkati, maaf kata, attitude-mu, sifatmu pengemis, ngasih pelit, mentalnya minta. Ada orang-orang yang berkata, bu saya mau jadi tentara Tuhan. Lo pemalu, penakut, suruh bersaksi aja kagak mau kok. Ada yang mau bilang, bu saya mau jadi mempelai Kristus. Lo mempelai kok jatuh berjinah berkali-kali. Itu mempelai itu zaman dulu saudara ya, sekali lirik-lirik atau dipegang saja sama pria lain, itu sudah dibuang saudara. Nah mau jadi mempelai model begitu, banyak orang tidak kenal, tidak ngerti standarnya. Beberapa saudara masuk yang namanya saudara ya, panggilan raja-raja, maunya jadi raja. Maaf kata ya, gobloknya setengah mati. Tidak pernah tahu dan belajar. Tidak pernah baca buku. Saudara maaf kata tidak bisa kerja. Mau jadi raja apa? Mau jadi raja apa? Saudara, malam ini saya ngomong keras. Karena Tuhan sangat berkata. Tuhan ini berapa hari ini ngeluh sama saya. Tuhan bilang ini, aku enak lihat anak-anakku. Maaf kata, satu kata yang Tuhan sangat keras bicara. Mereka tidak tahu diri. Mereka berpikir mereka bintang. Mereka berpikir mereka raja. Mereka berpikir mereka seseorang somebody dan berarti. Saudara, saya berdoa malam, saudara pulang tidak tambah marah, tapi pulang saudara berurusan dengan Tuhan. Dan saudara berkata, Tuhan, aku mau belajar.
Aku mau di-upgrade. Aku mau kejar semua ketinggalanku. Aku mau bersikap. Aku mau punya value seperti yang Engkau mau dalam hidupku. Sampai di situ Musa belum ditetapkan. Saya mau ajari hari ini betapa kerasnya Tuhan. Mari kita lihat sesuatu yang selama ini jarang dikhotbahkan dan banyak orang berpikir, saudara, bahwa Tuhan itu selalu panjang sabar, lemah lembut, dan selalu, saudara, diam saja. Keluaran 4 ayat 24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa. Dan apa saudara baca yang sama-sama dengan keras? 1, 2, 3. Dan berikhtiar untuk, sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Dan berikhtiar untuk membunuhnya. Saudara, ayat 25. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu ke kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Saudara, Tuhan panjang sabar, tapi kesabaran Tuhan ada batasnya. Saudara, Musa adalah seseorang yang akan Tuhan pakai sebagai pemimpin. Tetapi saudara, Musa lupa untuk menyunat anaknya. Saudara, dan itu adalah sebuah perjanjian. Dan ayatnya berkata, siapapun di dalam rumahmu yang tidak disunat harus dilenyapkan. Saudara, Musa lupa. Dan Tuhan bilang, oh, engkau pemimpin, dan engkau melupakan sebuah perjanjian. Tuhan bilang, enough. Kamu merasa rendah diri? Oke, aku masih sabar. Engkau terus berdalih? Oke, aku masih sabar. Engkau terus dan terus dan terus merasa tertolak? Oke, aku masih sabar. Tapi ada satu titik, engkau bahkan tidak tahu tentang perjanjian. Kau tidak menghargai perjanjian. Dan Tuhan bilang, selesai, aku bunuh. Hari ini, berapa banyak dari saudara, kalau Tuhan jalan, seberapa banyak kau menghargai perjanjian? Seberapa banyak kau sungguh-sungguh menghargai semua kasih karunia dan panggilan Tuhan dalam hidup kita? Seberapa? Saya ngeri. Saya ngeri. Saya selalu bilang sama Mahanaim, Tuhan tidak pandang bulu. Adik saya Pak Samuel adalah seorang yang dipilih dari sejak kecil. Saudara, dari sejak kecil, adik saya itu Pak Samuel dikatakan, kau akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Bahkan sebelum ada orang menyebut panggilan raja, Tuhan sudah menyebutnya. Bahwa Tuhan berkata, aku panggil engkau menjadi seorang raja. Tapi saudara, dia selalu marah dengan Tuhan. Dia tidak pernah hargai yang namanya panggilan. Dia tidak pernah hargai yang namanya, saudara, sebuah perjanjian Tuhan. Dan Tuhan tidak pandang bulu. Sekalipun dia anak Pak Yusak, tetap Tuhan hajar. Tetap Tuhan tidak tolong. Ada banyak orang berpikir Tuhan tidak adil. Tidak. Saya lihat dalam hidup saya, Dia adil. Dia adil. Kalau bicara soal kemudahan, dari kecil Pak Samuel mengalami kemudahan lebih dari saya.
Saudara, pada waktu ayah saya sangat miskin, Pak Samuel diadopsi di tempat lain, sehingga dia tidak pernah mengalami kemiskinan. Saudara, pada waktu ayah saya dan ibu saya mengalami banyak hal yang tidak enak, saudara, waktu itu Pak Samuel sedang ada di tempat lain, dan dia berkelimpahan dalam segala yang baik. Tapi sekali lagi, yang banyak diberi, banyak dituntut. Ada satu titik Tuhan berkata, enough. Engkau sudah banyak diberi kesempatan, tapi engkau tidak menghargai apa yang aku beri dalam hidupmu. Saudara, semakin Tuhan bawa saya naik, saya tidak pernah semakin bangga dan berkata, ini punyaku. Saya selalu bilang sama anak-anak saya bilang sama Stephen Majusua, jangan pernah mikir bahwa Mahanaim itu punyamu. Saya berkata Mahanaim punya Tuhan, dan itu akan selamanya punya Tuhan. Saya berkata kepada dia, pada mereka, jangan minta dilayani sepertinya engkau pangeran. Karena di hadapanmu ada orang-orang yang sudah bayar dengan air mata, bayar dengan pengorbanan, bayar dengan begitu banyak penderitaan. Dan di hadapan Tuhan, mereka adalah raja-raja sesungguhnya, pemimpin-pemimpin sesungguhnya. Saya berkata sama mereka, tahu diri, seharusnya engkau yang tunduk menghormati. Saudara, bahkan pada waktu saya jadi pemimpin, setiap kali saudara, ada orang-orang yang saya tahu sangat dihargai Tuhan karena penderitaannya di lapangan. Dia menerima tidak banyak, tapi dia selesaikan semuanya. Setiap kali mereka berulang tahun atau saya mendoakan mereka, seringkali saya berlutut. Karena saya tahu mereka boleh kecil di hadapan manusia, tapi mereka besar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini saya semakin takut. Saya semakin berkata, Tuhan, kalau Musa yang sudah dididik 40 tahun, yang sudah menunjukkan bahwa dia menolak semua kekayaan Mesir, Musa yang sudah begitu menderita, pada saat dia memandang rendah perjanjian, memandang rendah panggilannya, memandang rendah sebuah arunia, Tuhan hendak membunuh dia. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Saya berdoa setiap kita berdiri di hadapan Tuhan dengan takut dan gentar. Waktunya sudah sangat singkat. Dia datang segera. Dia akan naikkan mereka yang layak untuk naik. Dia tidak pernah berutang. Dia berkati setiap kita sesuai dengan keadilannya. Tapi malam ini, mari periksa dirimu. Biarlah kita menjadi orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan, setia, dan berkenan. Ku membawa hidupku seutuhnya. Saudara, sementara lagu ini naik, belajar tangkap yang dari Tuhan. Belajar tangkap. Kalau Tuhan menyuruh engkau berlutut, mari berlutut.
Kalau Tuhan suruh engkau berdiri, mari berdiri. Kalau di tempat ini saja engkau tidak berani lakukan apa yang Tuhan suruh, betapa memalukannya. Kita tidak pernah berani nangkep dalam ketepatan. Saya bicara buat orang-orang yang ngerti bahwa hari-hari ini adalah sebuah penentuan untuk hidupnya. Mari bertobat, mari teriak. Buat orang-orang yang mengerti bahwa seharusnya dia tidak pernah layak untuk naik, tapi Tuhan berkati dengan banyak. Mari rendahkan dirimu dan teriak sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan, bawa aku menyelesaikan semuanya. Aku tidak mau didapati sebagai orang yang dipotong di tengah jalan, orang yang dibuang, orang yang hari-hari ini Tuhan berkata, enyah dari hadapanku pembuat kejahatan yang malas. Tapi mari berkata, Tuhan, pegang hidupku sampai garis akhir, sampai aku lihat yang namanya surga itu terbuka. Terada untuk jadi penjaga Indonesia. Terada, dan setiap saudara dipanggil dan dimasukkan untuk menjadi pembawa lawatan, sebuah tsunami lawatan yang terbesar. Hargai perjanjian itu. Engkau akan diangkat dan diberkati bukan untuk dirimu, tapi untuk menyelesaikan dan mendatangkan kerajaan Tuhan. Hargai sebuah destiny, hargai sebuah perjanjian, hargai sebuah panggilan. Lakukan bagian kita. Lakukan dengan takut dan gentar. Jesus. Mari bawa setiap kami sampai garis akhir dengan darah. Buat setiap kami sampai. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, segala sesuatunya akan digoncang. Kalau saudara lihat hari demi hari, begitu banyak gempa bumi terus terjadi. Saudara, hari ini mesiu, salah satu gudang mesiu meledak. Beberapa orang mungkin berpikir itu sebuah kebetulan, tapi itu sekali lagi sebuah rekayasa. Karena ada banyak huru-hara yang sedang diupayakan oleh pihak-pihak tertentu. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi penjaga. Saudara dan saya dipanggil untuk berdiri sungguh untuk Indonesia. Pada waktu saya melihat film Pompai, saudara, 3 kali Tuhan berkata, kalau dari 3 tahun, 4 tahun yang lalu Indonesia tidak ditahan, maka itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Separuh pulau Jawa dan Sumatera akan mengalami seperti film itu. Tapi Tuhan berkata, tahun ini iblis akan membuat semuanya, melipat gandakan semuanya. Berdiri nak. Sekali lagi, nasib bangsamu, nasib keluargamu, nasib satu
pulau tergantung daripadamu. Saya berdoa tidak ada satupun yang lengah, karena ada tugas kita. Hormati sebuah destiny, hormati sebuah perjanjian, hormati sebuah panggilan. Saudara, di Bandung Tuhan berikan sebuah tema, The Rock of Salvation, atau Tuhan Gunung Batuku. Tuhan berkata, bawa keluargamu, bawa pekerjaanmu, bawa segalanya, masuk dalam gunung batu itu. Kalau saudara tidak bisa ikut, saudara usahakan streaming atau dengarkan siaran tunda. Dan dengan segenap hati, dengan pengertian, hormati perjanjian, masukkan sekali lagi semua dalam kehendaknya. Saudara yang mau pergi, karena itu tempatnya pabrik, saudara tidak bisa masuk tanpa tanda, tanpa stiker. Karena itu bukan tempat umum, bukan seperti balai samudera, tapi itu pabrik. Jadi saudara masuk harus dengan stiker, baik anak-anak maupun orang dewasa. Saudara nanti di depan ada meja yang akan pegang stiker. Dan saudara jangan ambil kalau saudara belum pasti pergi, karena tempatnya sangat terbatas. Saudara, tempatnya cuma bisa muat 3.000, karena itu sangat terbatas. Jadi yang ambil hanya yang pasti pergi. Dan kalau saudara sudah ambil dan saudara tidak pergi, saudara sekali lagi menganggap rendah sebuah perjanjian. Belajar hari-hari ini hidup dengan takut dan gentar, karena setiap saat adalah hari penentuan. Tuhan Yesus memberkati. Semalam saya melihat sebuah pemandangan yang menurut saya mentakjubkan, saudara. Kalau Anda memahami, di Ukraina sedang ada gejolak dengan pemerintah Rusia. Ada sebuah daerah yang kaya dengan tambang dan mineral sebetulnya, yang hari ini tentara Rusia masuk ke sana dengan segala macam alasan. Dibandingkan kekuatan militer Rusia, Ukraina mungkin dalam 1-2 hari perang habis kekuatannya, dan seluruh negara akan ditaklukkan. Siapapun di barat yang mencoba membela akan berpikir 2-3 kali kalau mesti perang melawan Rusia, karena itu bisa artinya perang nuklir. Tapi saya melihat orang-orang tentara-tentara yang hebat. Mereka mendekati pasukan Rusia yang bersenjata lengkap. Mereka datang tanpa senjata. Mereka hanya bawa bendera Ukraina. Kemudian mereka bawa pasukan media, awak televisi dan wartawan. Mereka nyanyi lagu kebangsaan mereka, lalu jalan menuju ke tempat di mana tentara Rusia berkumpul. Dan kalau Anda lihat itu ya, beberapa tentara Rusia minta mereka berhenti, berikan tembakan peringatan ke atas. Tapi ini orang-orang yang luar biasa, secara daging menjaga bangsa dengan cara yang hebat sekali. Mereka tahu itu merupakan tanah mereka, milik mereka. Kalau perang dengan senjata mereka tidak menang, hari itu mereka menerobos dengan cara yang aneh. Mereka punya senjata yang lain. Saudara, apa yang terjadi? Begitu sudah mendekat, tentara Rusia sudah siaga, beberapa menembakkan tembakan ke atas. Komandannya beri tanda supaya tenang anak buahnya. Lalu dia mengatakan begini, Anda dan saya sekarang sedang live. Seluruh dunia sedang melihat apa yang terjadi pada hari ini. Kalau engkau mau menembak, bagus, inilah kesempatan. Seluruh dunia akan melihat perbuatanmu. Kami datang tanpa senjata, tapi ini sekarang kamera ini sedang merekam live seluruh dunia melihat apa yang akan kalian buat.
dan dengan berani ditegur, saudara, dimarahi orang-orang Rusia itu. Saya ketika melihat itu, saya tahu itu sebuah sikap heroisme yang luar biasa. Tapi itulah sebetulnya sikap orang yang menjaga kedaulatan bangsanya. Bangsa kita bulan depan akan masuk tahapan pemilu. SARK persis tanggal 7, 8, 9 dan 9 pagi Anda harus nyoblos memberikan akan hak suara saudara. Tapi saya mau berkata buat saudara, ini waktunya kita berdiri buat bangsa ini. Sebab kalau Anda mengharapkan negara lain, percuma. Dengerin saudara ya, semua orang seluruh dunia kalau bisa ingin menjarah bangsa ini dengan semua yang kita punya, ditambah dengan destiny yang ajaib. Tapi saya bersyukur pasti Tuhan punya pasukan-pasukan yang akan berdiri buat bangsanya dan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Yang percaya katakan amin. Malam ini kita mau bawa korban kita, bagian daripada tanggung jawab semua kita. Tanya Tuhan, berapa yang Tuhan mau. Kalau ada yang membutuhkan amplop boleh angkat tangan. Teman-teman akan membagikan. Sudah semua? Beberapa di sebelah kiri saya, tolong dibagi. Mari kita berdoa sama-sama. Jangan sentuh uang saudara dulu sebelum engkau membiarkan Tuhan menyentuh akan hatimu. Tuhan, kami bersyukur atas malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau baik dan luar biasa. Bicara Tuhan, berapa yang Engkau mau kami bawa kepadamu. Dan inilah penyembahan kami di hadapan Tuhan. Bagian dari tanggung jawab kami menjaga akan bangsa ini, berdiri bagi bangsa ini. Bicara Roh Kudus, biar kami melakukannya. Terima penyembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata amin. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami bawa korban kami, penyembahan kami dengan harta ini. Ya Tuhan, biar berkenan di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang membawa kami dalam anugerah-Mu, menghargai, berdiri pada posisi kami bagi bangsa ini. Tidak ada yang kebetulan apa yang kami dengar, biar jadi daging dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah mendengar, sekarang mampukan kami jadi pelaku firman. Biar berkat yang terbaik dalam hidup kami turun malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biar Shalom-Mu menudungi kami. Kami pulang dengan blessing, dengan berkat yang ajaib. Bulan depan buat kami lebih haus dan lapar akan Tuhan lagi, supaya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati berkata amen, 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 amen.